saya lulus SMA, saya bingung apakah saya mau lanjut atau stop tamat SMA saja. Terus saya menanyakan kepada Tuhan, apakah tujuan saya Tuhan? Tolong berikan saya petunjuk. Kemudian kata hati saya berkata, keluarlah dari zona nyaman Anda. Dan saya pergi meninggalkannya ke Jakarta, mencari pengalaman baru sambil kuliah. Jadi waktu itu saya pernah sakit selama 2 bulan di bagian saraf gara-gara cedera waktu bermain futsal. Waktu itu saya mengalami nyeri yang luar biasa. Saya nggak bisa berjalan dan makan saja susah. Kemudian saya memohon pertolongan Tuhan, saya berdoa, dan setelah itu kata hati saya berkata, hubungilah seorang misionaris yang kamu kenal itu. Kemudian saya menghubungi misionaris itu, namanya Pak Chandra, dan saya bercerita dengan Pak Chandra apa yang saya alami. Misionaris itu menyuruh saya untuk menanyakan kepada Tuhan apa tujuan Tuhan kepada saya. Jadi saya membuka Alkitab sebanyak 3 kali. Yang pertama berisi, jika seseorang yang ingin terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Dan yang kedua berisi tentang kekhawatiran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang ketiga mengatakan, janganlah takut, kuatkanlah hatimu, aku akan memberikan damai sejahtera. Di ketiga isi firman itu membuat harapan baru di dalam diri saya, dan saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Kemudian Tuhan membuka jalan untuk menolong saya. Saya dirujuk lagi ke dokter rehab untuk di fisioterapi beberapa kali, dan hasilnya lumayan membaik. Di situ juga ada seorang pendeta yang menolong saya. Dia menyediakan kendaraan untuk pulang pergi ke rumah sakit dan membantu pembiayaan saya. Jadi saya tahu sekarang bahwa Tuhan menolong dan memelihara saya tanpa saya. Jadi saya tahu Tuhan itu menolong dan memelihara saya. Dia sangat baik dan membantu saya di saat saya sulit. Saya pernah mengalami kesulitan keuangan. Saya butuh uang buat bayar kosan, bayar tugas kuliah, dan bayar kebutuhan hidup. Saya khawatir akan hal itu, jadi kemudian saya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Kemudian beberapa hari kemudian, seorang ibu yang saya kenal menelpon dan mengajak saya mengobrol. Ibu itu tiba-tiba menanyakan keuangan saya, dia menanyakan kebutuhan hidup saya, kebutuhan sehari-hari saya, dia menanyakan biaya kos saya. Tapi saya hanya jawab jujur kepada ibu itu bahwa saya sedang kesulitan keuangan. Puji Tuhan, ibu itu memberikan saya sejumlah uang buat biaya kebutuhan saya dan biaya kos saya. Bahkan ibu itu memberikan uang buat bayar SIM saya.